Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wika Ferdiansyah dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi UGJ. Kali ini saya akan membahas materi ketenaga kerjaan. Ketenaga-kerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa ketenaga-kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Kemudian angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi dimulai dari usia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan. Kesempatan kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, contohnya seperti dokter, arsitektur, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja terampil seperti supir, musisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, contohnya seperti buruh kasar. Kemudian yang kedua, tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja jasmani lebih menggunakan tenaganya dibandingkan otaknya atau pikirannya. Kemudian tenaga kerja rohani lebih menggunakan pemikirannya dibandingkan tenaganya. Yang ketiga, tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Tenaga kerja lapangan yang pertama itu seperti mandor, pekerja proyek. Kemudian yang kedua, tenaga kerja pabrik seperti buruh, karyawan. Dan yang terakhir tenaga kerja kantor seperti PNS. Kemudian tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang terakhir tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaannya. Yang pertama tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Kemudian sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang akan diterima oleh pekerja. Kompensasi adalah bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau atas hasil kerja mereka. Sistem upah didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif atau berupa bonus untuk mendorong produktivitas pekerja. Bentuk-bentuk kompensasi atau upah yaitu yang pertama upah berdasarkan waktu, upah berdasarkan hasil, komisi, bonus, dan pembagian keuntungan. Masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata di semua wilayah. Yang keempat, pengangguran yang semakin meningkat. Yang kelima, upah yang sangat rendah. Kemudian, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu dengan meningkatkan mutu kerja, memperluas kesempatan kerja, memperluas pemerataan lapangan kerja agar merata. Yang keempat, memperbaiki sistem pengupahan untuk hal yang lebih baik. Yang kelima, menetapkan kuota untuk tenaga kerja asing. Kemudian, jalur untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu jalur formal melalui jalur pendidikan dimulai dari SD hingga perguruan tinggi, atau yang kedua jalur informal dengan penyelenggaraan kursus, pelatihan kerja, lokakarya, dan lain sebagainya. Kemudian, pengangguran. Pengangguran menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka yang sedang mempersiapkan usaha. Yang ketiga, mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum bekerja. Kemudian pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Yang kedua itu pengangguran terselubung. Yang ketiga itu pengangguran musiman. Dan yang keempat itu yang setengah menganggur. Kemudian pengangguran berdasarkan sebabnya. Yang pertama itu pengangguran friksional. Yang kedua itu pengangguran siklikal. Yang ketiga pengangguran struktural. Yang keempat pengangguran teknologi. Dan yang kelima pengangguran deflasioner.
Dampak pengangguran. Dampak pengangguran bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai PDB atau produk domestik bruto yang dihasilkan suatu negara akan menurun. Kemudian pendapatan nasional yang berkurang sejalan dengan standar hidup yang menurun. Kemudian yang ketiga, menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, menurunkan tingkat skill yang dimiliki oleh seseorang. Cara untuk mengatasi pengangguran dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menarik investor baru dengan cara deregulasi serta birokratisasi serta pemberian pinjaman untuk memacu industri kecil. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatur suku bunga bank. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan beserta pelatihan pekerjaan tersebut. Yang keempat, pengenalan teknologi yang sudah ada sejak dini. Pelatihan tenaga pendidikan untuk menguasai teknologi yang seiring dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, pelatihan keterampilan atau skill lain di luar kemampuan atau skill yang sudah dimiliki oleh individu tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.